Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuar Asid dengan NIM 0495335554. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah pengantar sains data, yang mana pada tugas 2 kali ini kita disuruh membuat analisis ya, seperti tugas satu sebelumnya. Di sini kita disuruh membuat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Kemudian disuruh menuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Kemudian berikan ulasan tentang model dan hasil yang akan dicapai. Di sini telah disediakan ya data pada e-learning. Kemudian datanya saya sudah download dan isi datanya kurang lebih seperti ini. Ada Y perkembangan penyakit, H, LDL, HDL, TCH, LPG, dan GLU atau blood sugar. Di sini datanya kurang lebih sebanyak ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke program R. Untuk di program R sendiri di sini saya sudah membuat source code-nya untuk mempersingkat waktu, jadi saya tinggal copy paste terlebih dahulu. Ini kita masuk ke sini. Oke, langkah yang pertama itu kita perlu menginstal package terlebih dahulu. Karena pada tugas satu saya sudah menginstal package, kita itu bisa lihat udah diinstal atau belumnya di sini, package, kemudian kita read XL. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, berarti saya tidak perlu. Saya langsung ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya di sini kita memanggil library ya. Library di sini kita copy paste terlebih dahulu, kemudian kita salin ke tempel sini. Nah, library di sini itu untuk memanggil si datasetnya, data yang di Excel-nya itu agar bisa terbaca oleh program R. Kemudian langkah selanjutnya kita di sini membaca data file Excel tadi tuh biar bisa kita panggil. Nah, di sini kan saya sudah download nih untuk filenya. Di sini kita kemudian masuk ke properties. Nah, jangan lupa pada saat untuk pemanggilan data Excel dari itu, kita copy bagian lokasi ini dan kemudian kita copy bagian data judulnya ini untuk apa agar datanya bisa terpanggil dengan benar ya. Di sini saya sudah mencontohkan. Jadi data read Excel, pastikan tanda yang slash-nya seperti ini tuh dibalik dengan tanda yang seperti ini. Karena apabila tanda terbalik, tidak akan terbaca oleh program R. Di sini saya sudah, kemudian di sini kita akan copy paste ya. Ini kita panggil datanya. Oke, di sini berarti datanya sudah berhasil dipanggil. Untuk mengetahuinya di bagian sini. Kalau kita ingin melihatnya, kita tinggal mengklik ini ya. Di sini kurang lebih. Jadi datanya telah berhasil kita panggil. Oke, kemudian kita tutup lagi, balik lagi. Kemudian setelah data dipanggil, kita juga bisa melihat data dengan menggunakan hit data selain dengan cara yang tadi, yaitu di sini untuk memanggil struktur data atau dari sebagian data ya, kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa baris pertama data ya, itu bisa kita lihat di sini, agar datanya itu beneran terbaca oleh si program R. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat scatter plot. Scatter plot dengan keterangan X itu sebagai glue atau blood sugar dan Y-nya itu sebagai perkembangan penyakit. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah keluar untuk hasilnya. Jadi scatter plot ini atau diagram pencar digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel, yaitu glue sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Yang mana di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada hubungan antara kadar gula glue dan perkembangan penyakit terhadap Y. Kurang lebih scatter plotnya seperti ini. Kemudian di sini Xlab PCH color warna blue. Jadi PCH itu yang titik-titik kecilnya ini ya. Itu kodenya tipe yang ke-19, makanya dia bulat-bulat kecil. Kemudian langkah selanjutnya kita di sini membuat model regresi linear sederhana. Di sini kita menggunakan model LM itu jadi linear model ya. Jadi di sini nih kita bisa lihat model linearnya. Kurang lebih seperti ini, datanya sudah berhasil terbaca. Kemudian untuk menampilkan hasil regresinya kita menggunakan summary. Oke, di sini sudah keluar. Jadi untuk melihat hasil analisis regresi dengan menampilkan informasi seperti nilai koefisien, tingkat signifikansi, dan kualitas model yang dihasilkan.
Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi koefisiennya sebanyak -1,34 dan ininya kurang lebih nilainya 3,1886. Oke, yang selanjutnya itu kita, menambahkan garis regresi ke scatterplot dengan menggunakan perintah upline. Oke, jadi di sini kurang lebih seperti ini ya. Jadi garisnya nih, menambahkan garis menggunakan fungsi upline untuk melihat arah hubungan antara glue dan Y, apakah cenderung meningkat atau menurun. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya garis merahnya itu berarti meningkat, berhubungan dengan kadar gula atau glue dan perkembangan penyakit Y. Selanjutnya kemudian kita menggunakan perintah korelasi, di mana korelasi ini untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Kemudian bisa kita panggil sini korelasinya kurang lebih 0,508051. Kemudian yang terakhir kita menampilkan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel glue dengan menjelaskan perubahan pada variabel Y. Jadi semakin besar R, maka semakin baik hubungan variabelnya. Di sini kita menggunakan R square ya. Oke, untuk R square-nya itu 0,25811159. Oke, mungkin di sini soalnya sudah terjawab dan berhasil. Ini untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita balik ke soal. Di soal kita disuruh buat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Berarti di sini kita selanjutnya, oke, di sini berdasarkan hasil scatter plot variabel glue dengan Y terlihat bahwa titik-titik cenderung membentuk pola naik. Oke, tadi sudah kita berhasil. Kemudian yang di sini tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Untuk model persamaan linear dan estimasinya yaitu pengolahan data saya tadi dapat 1,-134,72 dan plus 3,19. Itu bisa dilihat di sini. 134, terus di sininya 72, berarti 319. Di sini saya bulatkan ya kurang lebih. Jadi nilai konstantanya -1,72. Oke, di sini 3,19, kemudian nilai koefisiennya 3,19, bahwa setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah, maka perkembangan penyakit diperkirakan meningkat sebesar 3,19. Untuk nilai R kuadratnya 0,258 atau R square-nya berarti 25,8% perubahan pada variabel Y. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pada soal 3 kita menggunakan rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data. Rumusan masalah asosiatifnya itu di sini apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah atau gulu dengan perkembangan penyakit pasien setelah 1 tahun pengamatan terhadap Y. Terus yang selanjutnya itu ada seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap perkembangan penyakit pasien. Untuk yang terakhirnya itu ulasan tentang model ya. Ulasan tentang model itu, menunjukkan kadar gula darah memiliki hubungan positif terhadap perkembangan penyakit, yang mana bisa dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif. Koefisien bernilai positif, oke. Kemudian R square-nya sebesar 25, perkembangan penyakit tidak dipengaruhi oleh kadar gula darah saja, tetapi kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya usia, kolesterol, trigliserida, dan faktor lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya memiliki hubungan positif terhadap perkembangan penyakit. Semakin tinggi kadar gula darah pasien, maka kecenderungan perkembangan penyakit juga semakin meningkat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.